Oh iya, dari Kak Windy, thank you. Oh iya, dari ini kita izin buat record juga ya, dari teman-teman Isaac dan Has untuk meeting kali ini. Thank you so much. Apakah dari Kak Windy aman buat kita record meetingnya? It's okay. Sorry banget sebelumnya Kak, aku nggak bisa on cam dan tadi yang sebelum ngomongin soal record boleh diulang nggak? Saya tadi suaranya putus-putus. Oh iya, dari kita mau ambil record untuk meeting kali ini. Apakah dari Kak Windy dan teman-teman Potema aman untuk kesediaannya di record meetingnya, Kak? Mantap sih Kak. Okay, thank you so much for your confirmation. Sebelumnya aku agak belum memperkenalkan diri ternyata. Perkenalkan, nama aku Dermiantika. Boleh dipanggil Mimi aja. Aku juga sekaligus yang sempat approaching teman-teman Fatema, Kak Windy. Uh, Kemarin-kemarin aku kayak try to approach, ternyata Potema ini salah satu yang aku bisa lihat ya setelah membuat riset kecil-kecilan. Ternyata aku melihat kalau misalkan Potema ini emang juga fokusnya untuk anak muda, terus youth, terus it's pretty similar dan juga align buat kita ajak kerjasama di Aisyah Universitas Hasanuddin. Nah, aku Mimi sebagai team leader of public relation yang juga tadi aku sempat mention, aku juga yang approach Kak Windy. Nah, uh, dari kami di Isaac Universitas Hasanuddin di sini aku nggak sendiri, ada juga Zahra dan juga Kak Alia sebagai staff of public relation Isaac Universitas Hasanuddin. Salam kenal Kak. Salam kenal, Kak. Sampai kenal. Oke, dari Kak Windy juga apa ya? Mungkin kalau dari Kak Windy juga boleh kenalin diri juga as a representation of Potema. Boleh, Kak? Oke. Sebelumnya sorry banget aku nggak bisa on cam. Terus memperkenalkan sedikit ya soal Potema dan juga aku saat ini nih Potema, panggil aja Windy. Potema ini tuh aku bangun bareng temen sekelas aku namanya Ahmad. Cuma di tahun 2025 ini kita sepakat mau ngadain reformasi yang lumayan gede gitu ya di Potema dari struktur organisasinya sama kita rencananya bakal ke arah company gitu. Jadi tahun ini kita kandidat yang mungkin di next year itu bisa menggantikan aku atau partner aku jadi CEO dan CEO-nya untuk mengembangkan ini sendiri. Terus Potema emang bergerak untuk anak-anak muda di mana kita tuh sebenarnya fokusnya memberikan tempat untuk anak muda tuh meningkatkan skill ya, di mana kayak mereka tuh bisa belajar tentang banyak hal, entah itu organisasi, uh, teamwork. Terus untuk yang umum tuh kita berusaha banget buat nyediain platform belajar kayak mengenal tentang digital marketing, terus juga self improvement kayak skill-skill apa sih yang perlu dipelajari kalau kita jadi fotografer misalnya gitu. Nah, di 1,5 tahun ini hal itu tuh kurang tercapai. Nah, di tahun 2005 ini kita mau lebih mewujudkan itu sih. Oke, thank you so much Kak penjelasannya. It's actually literally awesome mendengar gimana sih teman-teman dari Potema dan oh iya, aku juga notice ternyata Kawin ini juga sebagai CEO-nya, it's bisa diskusi juga langsung sama CEO dari Potema ID itu sendiri. Nah, sempat juga nih Kak dimention tentang kalau Potema fokusnya mengenai anak muda, terus kita fokusnya juga kayak untuk mengembangkan skill di ya di tengah-tengah apa ya anak muda sekarang ini kayak butuh banget yang namanya tempat yang bisa mengasah skill mereka, terus kayak gimana ya supaya potensi-potensi
yang ada pada anak muda ini bisa dimanfaatkan. Dan ternyata teman-teman dari Potema juga berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Sama juga dengan kami, visinya di Isaac Universitas Hasanuddin, kita juga fokusnya di bagian self development yang memang untuk mengarahkan hal tersebut kita di leadership thing kayak gitu. Nah, sama aku tadi juga sempat notice nih Kak dari Kak Windy juga sempat mention tentang marketing, terus apa aja fokus yang ada di Potema. Terus tadi aku juga lihat kalau misalkan ternyata Potema ingin difokuskan ke arah company ya. Jadi mungkin bisa di apa ya nanti kalau di aku tanyain lagi lebih lanjut kira-kira kalau misalkan ini tahun ini apakah akan direalisasikan sebagai company atau seperti apa tuh Kak progresnya sampai sekarang kalau boleh tahu? Oke, buat merealisasikan company itu planning kita kurang lebih di 2 tahun ke depan ya. Karena seperti yang ngomongin tadi, kita di 2025 ini mau reformasi yang cukup besar, terus mau nyari, kan tahun ini aku yang menjabat jadi CEO. Untuk tahun ini kita fokus untuk cari kandidat yang emang ready buat jadi CEO di next year-nya itu. Nah, coba kita trial 1 tahun itu, apakah udah oke dan udah cukup mapan, kita bakal proses ke arah yang legal itu sih. Oke, paham-paham. Jadi untuk mungkin di tahun 2025 mau lihat dulu ya progresnya seperti apa, terus progres perkembangan dari Potema ID itu sendiri seperti apa, kemudian nanti diputuskan lebih lanjut. Oke, Kak. Jadi mungkin aku bisa lanjut dulu, Kak, ingin mempresentasikan sedikit profil dari Isaac Universitas Hasanuddin. Ya, make it a brief explanation dan juga definition about ISEC. ISEC is a global platform for young people to explore and develop their leadership potential, yang sempat juga aku mention sedikit tadi. Jadi sebenarnya kurang lebih hampir sama juga dengan ya organisasi-organisasi di luar sana yang memfokuskan untuk bagaimana sih kita mengembangkan potensi dan skill yang ada pada anak muda. Dan kalau kita sendiri, kita fokusnya di bagian leadership dan bagaimana leadership ini bisa memfokuskan dan mengarahkan anak muda ke skill, baik itu soft skill yang lainnya maupun hard skill. Dan kita juga ada beberapa program yang mendukung hal tersebut, baik itu skalanya dari segi nasional, bahkan sampai internasional. Karena for specifically sebenarnya Isaac kalau kita kasih penjelasannya, kalau kita kasih definisi, ISEC ini global organization gitu. Jadi kayak ada dari atas secara global, terus ada ISEC di Indonesia, dan sampai juga di ISEC Universitas Hasanuddin di kita di Makassar. Kayak gitu, boleh next. Next lagi, oke. Nah, ini sebenarnya update-nya untuk profil kami di Isaac Universitas Hasanuddin, Kak. Kita ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Kita melibatkan 16 social project, terus 70 lebih dari local partnership. Untuk sekarang membership yang aktif juga lebih dari 70 kayak gitu. Dan di sini juga ada beberapa profil lainnya. Oke, boleh next. Oke. Nah, untuk di kami Kak di Universitas Hasanuddin, karena tadi kita fokusnya untuk cari ya, kalau misalkan anak muda ini kita mau mengembangkannya dari segi apa. Dan kalau sekarang kita lihat-lihat kayak udah jadi apa ya, udah jadi gambaran umum, udah jadi realita umum kalau anak-anak muda sekarang tuh cari informasi dan sebagainya tuh di sosial media. Nah, kita di Universitas Hasanuddin punya punya akun yang memfokuskan di Instagram. Jadi boleh juga di sini kita ada Universitas Hasanuddin brand overview. Untuk followersnya sekarang, ini update-nya kemarin di bulan Februari, kalau sekarang sudah 10.000,7 followers. Terus data-data juga yang ada di sini, kita punya account reach lebih dari 322.000, ya dengan engagement rate
1,93% plus kayak gitu. Jadi simpelnya adalah kita menargetkan para pemuda ini melihat mereka untuk kita pakai untuk mempromosikan program-program kerja yang ada di AIESEC Universitas Hasanuddin melalui Instagram kami, ini AIESEC in Unhas, kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, karena kita kayak benar-benar mengandalkan Instagram biasanya untuk kerjasama yang kita lakukan kepada media partner atau pihak-pihak NGO maupun community yang kita ajak kerjasama, kurang lebih kita akan memfokuskan bagaimana dari social media exposure itu sendiri, Kak. Nah, di sini kita masuk dalam penawaran bentuk kerjasama. Sebelumnya aku akan menjelaskan apa sih yang bisa kita berikan dari AIESEC Universitas Hasanuddin, dan nanti aku coba menjelaskan demand atau apa yang kita butuhkan dari AIESEC Universitas Hasanuddin ke media partner atau organisasi yang kita ajak kerjasama. Oke, yang untuk dukungan yang AIESEC Universitas Hasanuddin lebih aku juga sudah sepil sedikit di awal nih, Kak, karena kita kayak punya social media exposure dan itu dimanfaatkan dengan ya itu kita andalkan dan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mempromosikan program kami. Jadi apa yang kita tawarkan ke media partner atau organisasi yang kita ajak kerjasama, dan semoga kedepannya bisa bekerja sama juga dengan teman-teman Potema. Jadi kita akan menyangkut tentang social media exposure. Nah, hal ini biasanya nih, Kak, untuk kerjasama yang kita lakukan, kita saling bertukar informasi dan mempromosikan program satu sama lain kayak gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau untuk Instagram kami, untuk bermedia partner, kami sediakan untuk postingan di Instagram Story kayak gitu. Nah, untuk kuotanya sendiri boleh kita diskusikan bersama, namun biasanya ketika kita berpartner, ketika kita membangun kolaborasi bersama organisasi dan juga NGO misalkan, kita kasih kuota untuk 3 kali per bulan kayak gitu untuk Instagram Story. Nah, mungkin tadi dari Kak Windy juga sempat mention kalau Potema akan mencari calon-calon penerus dari Potema sendiri. Terus mungkin kalau kedepannya Potema ingin open recruitment, open registration, ada program sesuatu, itu juga dari kami, AIESEC Universitas Hasanuddin akan mencoba untuk menyebarluaskan informasi tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, channel-channel yang kita punya sebenarnya juga selain di Instagram, ada di channel broadcast dari WhatsApp, di grup WhatsApp. Jadi ini semacam broadcast yang ada di WhatsApp. Biasanya kita punya grup yang membernya ada dari member aktif dari AIESEC Universitas Hasanuddin, ada 71 lebih member, dan juga ada juga eksternal sekitar 20 orang. Jadi kalau misalkan bisa diakumulasikan hampir 100 orang, dan untuk yang non-AIESECer juga ada 60 lebih gitu. Jadi kita juga bisa memanfaatkan informasi dari program-program yang dipromosikan dari media partner juga bisa kita share di channel. Nah, untuk selanjutnya, selain mungkin aku udah barunya, selanjutnya aku bakal cek in Universitas Hasanuddin bisa sediakan adalah kita akan memasang logo partner ketika Hasanuddin gitu. Jadi misalkan kita sharing poster terus sama berupa media partner. Nah, di situ misalkan kedepannya bersama Potema, kita akan cantumkan logo dari Potema itu sendiri. Kita juga bisa menyediakan untuk menyebutkan nama partner atau adlib. Biasanya itu kan kita sebutin, ternyata disebutin di kegiatan kita kali ini bermedia partner dengan siapa.
Oke, maaf buat distraksi sebentar. Aku lanjut lagi. Oke. Oke. Untuk poin-poinnya sendiri sebenarnya udah aku jelasin. Untuk poin keempat juga ini membantu mempromosikan jika partner mempunyai program yang ingin disebarluaskan. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk poin selanjutnya dari kita, apa sih yang AISA Universitas Hasanuddin butuhkan, dan ya apa-apa saja yang kita perlu minta ke media partner atau NGO atau community yang kita ajak kerjasama. Yang pertama, kita ingin meminta tolong dan juga berharap bisa mengajak juga mempromosikan produk-produk atau program-program yang kita punya. Oh iya, mungkin aku sedikit tambahkan juga notes-nya. Kalau juga aku sempat mention kalau misalkan ini tuh ada yang skalanya nasional dan ada juga skalanya global gitu, sampai yang ada abroad ke luar negeri kayak gitu. Nah, yang bisa salah satu yang bisa aku mention nih Kak, karena kita juga sekarang dalam masa open registration, yakni ISEC Future Leaders gitu. Apa sih program kerja ISEC Future Leaders ini? Untuk ISEC Future Leaders sendiri merupakan program kerja yang kita rangkai dari ISEC Universitas Hasanuddin dengan tema, sebenarnya temanya berbeda-beda setiap kegiatan, dan dilakukannya itu ISEC Future Leaders ini dilakukan selama 2 kali dalam setahun. Ada yang versi summer, biasanya yang liburan semester genap kayak gitu. Biasanya di bulan ya sekarang April sampai nanti Juni. Terus ada juga yang versi winter di akhir tahun dari November. Jadi untuk program kerja untuk program ISEC pada yang berusia 18 sampai 21 tahun atau dari anak-anak kelas 3 SMA sampai mahasiswa gitu. Dan programnya kami untuk summer ISEC Future Leaders yang kali ini sedang kita open registration adalah mengenai financial literacy dan entrepreneur gitu. Untuk temanya sendiri bisa berbeda-beda setiap ISEC Future Leaders dilaksanakan, dan untuk yang sekarang ini yang sedang berlangsung adalah mengenai financial literacy dan entrepreneur. Isinya apa? Nanti para peserta akan mengikuti kurang lebih 2 bulan pelatihan, baik itu soft skill maupun hard skill, melalui beberapa session-session, baik itu coaching, terus juga nanti ada project yang ingin dilaksanakan, bahkan sampai di tahap akhir yakni final presentation atau final project-nya gitu. Jadi betul-betul kita pertama-tama kasih materi, kemudian ada beberapa interaction session untuk partisipan dan juga coach, dan juga bagaimana mereka melaksanakan project-nya mereka. Kayak gitu. Jadi kita berharap bisa bekerja sama dengan Potema untuk menyebarluaskan informasi mengenai ISEC Future Leaders ini. Dan juga kita harap juga jika memungkinkan untuk jangka kerjasama yang kita tawarkan ke Mas selama 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan nih Kak, bakal ada program-program juga dari ASIC in Unhas seperti local project, terus ada juga salah satu program kerja kita yang sifatnya global, yakni global volunteer, terus ada juga global talent dan juga global teacher kayak gitu. Jadi kita saling bertukar saja informasi mengenai program-program kerja yang kita punya, dan kita saling promosikan hal tersebut gitu. Nah, kalau tadi kita menyediakan 3 kali per bulan, sama kita juga akan demand atau kita juga membutuhkan dukungan dari teman-teman Potema untuk
dalam 1 bulan bisa memberikan kuota 3 kali publikasi. Dan kita juga akan mengirimkan bahan publikasinya paling lambat H-1 dari yang kita minta gitu. Jadi misalkan kita akan minta teman-teman Potema untuk upload di tanggal 12, kita akan kirim media publikasinya di tanggal 11. Seperti itu. Nah, untuk poin kedua sendiri mengenai press release, sebenarnya ini untuk press release adalah bentuk media kerjasama di beberapa website, dan juga teman-teman punya memang blog atau website yang kita bisa manfaatkan untuk press release. Kalau misalkan dari teman-teman Potema belum ada atau belum bisa menyediakan, ini juga nggak apa-apa banget Kak, karena kita memang fokusnya di social media exposure, mau itu Instagram atau mungkin dari teman-teman Potema ada channel lain juga boleh. Oke. Ya ini ada beberapa previous partner, baik itu global partner, national partner, terus our current partner juga yang ada di Makassar, dan ini juga masih ada banyak banyak media partner yang lainnya. Oke, itu aja dari kami Kak mengenai penjelasan mengenai ESSEC Universitas Hasanuddin. Mungkin kalau misalkan dari Kak Windy ada yang ingin ditanyakan atau kita bisa diskusi lebih lanjut bagaimana bentuk kerjasamanya dengan tadi penjelasan penawaran-penawaran yang udah aku jelaskan. Mungkin dari Kak Windy ada yang ingin ditanyakan, boleh Kak. Terima kasih. Oke, thank you Mimi buat presentasinya. Jadi buat kotanya 33 ya, dan kalau di ESSEC sendiri itu tuh di story gitu. Dan untuk Potema itu pengennya gimana? Mau di story juga kah atau di posting? Kalau misalkan ini berarti dari teman-teman Potema yang meminta ke Isaac ya Kak? Ya, mau make sure aja sih. Iya. Kalau dari misalkan ada yang ingin dipromosikan dari teman-teman Potema, sama juga Kak, kita via Instagram Story. Oke. Kalau buat deadline aman sih, H-1. Mungkin untuk saat ini bisa langsung direct ke aku ya, karena seperti tadi yang udah aku obrolin di awal, kita lagi reformasi, lagi ngediskusiin sama founder yang lain buat volunteer. Jadi kita belum oprek. Nah, rencana oprek sekitar bulan Mei atau Juni, setelah segala yang preparation-nya udah benar-benar matang. Oke, thank you so much for confirmation Kak. Kalau untuk pertanyaan, apakah dari Kak Windy ada yang ingin tanyakan lebih lanjut lagi? Oke, kalau soal posting nih di story, biasanya kita kan ada template ya dari komunitas kita. Apakah betul. salah? Terus yang kedua, biasanya tipikal media partner dari ESSEC sendiri itu kayak gimana sih? Apakah cuma posting dan tag aja atau harus ada interaksi yang kayak gimana? Dan setelah selesai publish, apakah akan ada overview yang diminta atau enggak? Oke, thank you so much Kak buat pertanyaannya. Yang pertama mengenai template, aku ingin konfirmasi kalau dari teman-teman Potema, apakah ada template-nya juga untuk media partner di Instagram Story? Ada, seperti yang dilihat kayak di feed, itu kan kita pakai template ya, kurang lebih kayak gitu template. Oke, sama kan untuk template kita juga aman kalau misalkan dari teman-teman Fatima memiliki template yang memang digunakan untuk bermedia partner, dari kita aman. Dan dari ESSEC Universitas Hasanuddin juga punya template untuk publikasi media partner gitu, program dari media partner yang kita ajak collab kayak gitu. Terus pertanyaan kedua tadi mengenai apa tadi Kak untuk pertanyaan kedua, mohon maaf. Soal tag, kalau semisal posting nih di cukup banyak. Oke. Gimana?
Oke, setelah publikasi betul, pada saat publikasi kita membutuhkan untuk di tag Isaac Universitas Hasanuddinnya, dan juga kita kalau misalkan dari kita yang mempromosikan Potema, berarti kita tag Potema juga dan boleh di repost kayak gitu. Em, Kalau untuk misalkan nih Kak dari kita um, Isaac Universitas Hasanuddin sudah memberikan bahan publikasi, itu diupload dulu dari teman-teman Potema, nanti teman-teman Potema yang nge-tag akun Isaac in Unhas kayak gitu, supaya mungkin kalau misalkan pesertanya orang-orang melihat publikasi tersebut bisa langsung direct ke akun kita gitu, Isaac Universitas Hasanuddin. Begitupun juga dengan ketika kami mempromosikan dari program yang teman-teman Potema punya kayak gitu. Nah, setelah itu mungkin boleh kita juga punya tracker nih Kak, semacam pantau untuk ketika selama kerjasama, mungkin setelah dipublikasi boleh di screenshot sebagai bukti setelah sudah mempublikasikannya kayak gitu, atau boleh juga nanti kedepannya kita juga punya grup untuk kita jadikan sebagai channel komunikasi, dan kita akan konfirmasi juga di grup tersebut kayak gitu, supaya komunikasinya bisa terbuka dan kita bisa ya notice satu sama lain gitu. Isinya dari kami teman-teman public relation di ISEC Universitas Hasanuddin, dan juga dari Kawindi. Kalau misalkan Kawindi juga ada member lain yang perlu di-add, boleh juga. Thank you, itu aja dari aku untuk jawabannya. Apakah udah cukup jelas? Udah cukup jelas. Oke. Apakah ada pertanyaan lebih lanjut, Kak? Hmm, kalau media partner kita berarti bisa minta request buat broadcast ke grup yang tadi Mimi jelasin nggak? Atau just di story aja? Oke, kalau misalkan untuk di broadcast WA bisa Kak. Jadi untuk WA sendiri itu kan biasa, atau di grup lain kita punya member, dan di sana nanti kita kirimkan. Kalau misalkan dari teman-teman Potema memiliki misalkan poster, boleh share juga poster dan captionnya gitu. Itu juga boleh kita share, dan kita komunikasikan juga dengan tim brand marketing atau tim sosial media kami. Seperti itu, Kak. Oke. Aman, Mi? Oke, thank you so much buat Kak Windy. Mungkin kalau dari aku juga ada beberapa pertanyaan buat Kak Windy. Ya. Kalau untuk Potema sendiri berarti tadi tuh yang sempat Kak Windy juga sempat mention mengenai media partner di Feeds. Nah, kalau di Feeds sendiri kan tadi kita ngomonginnya kerjasamanya dalam bentuk Instagram Story ini Kak. Kalau misalkan Feeds, apakah ada ketentuan lain atau ketentuan syarat-syarat yang perlu dipenuhi yang berbeda dengan Instagram Story, atau seperti apa Kak? Sebenarnya sama aja sih. Biasanya kita ada kesepakatan kayak gini. Misal Mimi pengen kerjasamanya ada di feed. Mhm. Misalnya ada dua, Instagramnya ada satu dalam sebulan gitu kan. Nah, kalau dari Miminya nggak bisa melakukan hal yang sama, upload dua feed kegiatan Potema, berarti Mimi harus upload di IGS lebih dari 3 postingan, biasanya kayak gitu. Paham, paham, paham. Oke, Kak. Berarti kalau misalkan kita dari Isaac Universitas Hasanuddin minta bantuan untuk teman-teman Potema upload feeds, eh berarti kotanya feed satu dan Instagram Story satu ya? Seperti itu Kakak untuk kotanya, atau bagaimana? Iya, betul. Oke, terus kalau misalkan teman-teman Potema yang demand ke kita untuk feeds ternyata tidak bisa, berarti yang tadinya Instagram Story bisa misalkan kita kasih kota 3, berarti lebih dari 3 ya, seperti itu Kak. Iya. Nah, itu Oh, sepakat. Kalau bisa di awal sih, oh kalau iya, kayak gini. benar.
Benar, Kak. Mungkin yang bisa aku tawarin nih, Kak, karena untuk fits nih di kita di ASIK Universitas Hasanuddin itu bersinenggungan dengan divisi lain yakni Business Development dan untuk Fit sendiri juga ada package-nya sendiri gitu. Karena untuk Fit sendiri kan itu eh, apa ya, bertahan lama gitu ya, kayak akan diedit juga dari tim sosial media kami dan juga dari tim brand marketing kami. Jadi mungkin untuk feeds kami akan mengubahnya jadi Instagram Story dengan foto yang dilebihkan tadi Kak, gitu. Nah, untuk rencananya sebenarnya dari kami ingin demand ke teman-teman Potema, kalau misalkan tadi yang kita bicarakan, kalau tadi yang kita bicarakan kotanya 3 kali sebulannya. Nah, aku ingin buat penawaran dari kami ingin meminta feed 1 kali dan juga Instagram 1 kali selama 1 bulan gitu, setiap setiap sebulan. Kalau misalkan kita ingin meminta bantuan gitu ke teman-teman Potema. Dan terus untuk teman-teman Potema ke Aisyah Universitas Hasanuddin, berarti fokusnya hanya di Instagram Story, boleh 3 sampai 4 kali Kak untuk kuota promosinya gitu. Jadi dilebihkan dan juga kita share di WhatsApp broadcast tadi. Seperti itu. Bisa apakah bisa didiskusikan seperti itu Kak? Oke aja sih kalau dari aku pribadi dan apa namanya selain apa namanya feed kita juga available kalau mau posting reels. Cuman ya buat feed sama reels ini setelah masa periode event selesai itu kita bakal take down postingannya gitu. Apakah nggak apa-apa? Oke, boleh aja sih Kak, aman karena untuk kita fokusnya promosi di program ya. Kalau misalkan memang dari teman-teman Potema ada ketentuan untuk men-take down eh, apa kontennya setelah program selesai juga sebenarnya dari kami tidak masalah karena ya kita fokuskan di pre-aktifnya. Jadi ya dari kami aman-aman aja Kak. Oke. Oke, thank you so much dari Kak Windy. Mungkin pertanyaan selanjutnya is related sama legality nih Kak. Karena ya untuk jangka waktu yang kita tawarkan itu 6 bulan ke depan dan kita ada uh, uh, kayak semacam MOU letter of agreement dari kedua belah pihak. Itu akan dari kami ASIK Universitas Hasanuddin sediakan dan crafting dan di situ kita jelaskan lebih detail lagi sesuai dengan diskusi kita pada kali ini apa aja sih ya permintaan tadi dan juga uh, apa yang bisa kita sediakan ke media partner gitu. Nanti ada beberapa pasal yang bisa menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk kerjasamanya kayak gitu. Jadi nanti setelah crafting kita akan meminta teman-teman Potema untuk tanda tangan via DocuSign, nanti kita kirimkan by email Kak gitu. Kalau misalkan ada beberapa pasal atau klausul yang ingin diajukan juga boleh dibicarakan lebih lanjut, boleh didiskusikan lebih lanjut. Kalau misalkan sudah aman, boleh langsung ditandatangani seperti itu. Jadi mungkin aku ingin konfirmasi aja, apakah dari teman-teman Potema aman mengenai letter of agreement ini seperti itu, Kak. Jadi ya tadi ini finalnya. Kenapa Kak agak Sorry, berarti finalnya 2 kali feed, 1 kali Instagram buat Esek ke Potema. Kalau Potema ke Esek berarti 4 kali IGS. Boleh Kak. Untuk feeds tadi dari teman Potema berarti aman ya kalau misalkan 2. Aman-aman aja. Tapi kalau dari Potema ke Esek 5 Instagram story boleh nggak?
Kalau untuk per bulan mungkin belum bisa nih Kak. Kalau setiap bulan ada 5 kali publikasi, kita ya boleh sampai di 4 kali gitu untuk penawarannya. Oke, Apakah dari Kak Windy aman untuk aman. Oke, jadi 2 feed, 1 Instagram story kita ke Potema. Kalau Potema ke Isaac berarti 4 kali story per bulan gitu. Iya. Oke, aman Kak. Jadi kan kayaknya misalkan di selama kerjasama berlangsung mungkin setiap bulannya ada beberapa yang apa ya, ada beberapa yang kayak misalkan ada kosong dan lain sebagainya atau bahkan nggak sampai di 2 kali story. Oke, maaf agak kepotong dikit. Aku lanjut lagi. Untuk ya berarti aman aja Kak untuk kerjasamanya kita sesuaikan nanti ketika berjalan gitu. Kalau misalkan ada program yang dipromosikan satu sama lain berarti kembali ke persetujuan untuk kotanya seperti itu. Iya, aku ingin nambahin juga Kak. Enggak, ini suaranya masuk atau enggak? Atau aman aja? So, aku boleh tolong tadi di ulang nggak yang kalau misal nggak ada postingan sama sekali tadi gimana? Oh iya, kalau dalam kalau dalam masa 1 bulan belum ada yang ingin dipromosikan juga tidak nggak apa-apa banget nih Kak. Maksudnya kayak tadi kan kuotanya misalkan 4 kali atau kita juga 2 kali, terus ada 1 bulan misalkan kita apa ya kuotanya nggak dipakai itu juga nggak apa-apa karena kayak itu menyangkut ini kuotanya khusus kayak per bulan gitu. Kalau misalkan jadi ya nggak apa-apa gitu. Itu aja yang aku ingin konfirmasikan gitu. Jadi nggak harus yang harus ada supply and demand setiap bulannya gitu. Kalau misalkan emang nggak ada program yang dipromosikan juga dari teman-teman Potema itu juga aman. Seperti itu Kak. Apakah cukup jelas penjelasannya atau Aman. oke? Oke. Ini aku juga mau nambahin yang tadi kan aku ngejelasin Isaac Future Leaders nih Kak, salah satu program kerja kita. Nah, selanjutnya aku ada mau tambahan sedikit mengenai uh, salah satu program yang dihandle langsung sama public relation di Isaac Universitas Hasanuddin, yakni mengenai collaboration. Kalau untuk collaboration campaign ini bentuknya setiap ada hari-hari spesial, misalkan hari buku sedunia, hari kesehatan mental sedunia. Jadi kita tuh mencoba untuk membuatkan hari tersebut dalam bentuk online campaign kayak gitu. Jangka panjang kegiatannya tuh biasanya seminggu atau kayak 5 sampai 6 hari dan peserta mengikuti online campaign-nya. Bentuknya seperti apa? Untuk saat ini planningnya dari kita nih Kak, kita planning untuk peserta mengupload story, Instagram story, feeds dan juga reels gitu. Dan sudah ditentukan konten-konten setiap harinya dan udah ada guidebook yang bisa dibaca oleh partisipan kayak gitu. Nah, untuk collaboration campaign ini karena ada dilaksanakan setiap hari-hari tertentu, sebenarnya dari kami biasanya per quarter atau per 3 bulan dilaksanakannya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dan untuk quarter ini nanti di bulan April ini ada Hari Buku Sedunia gitu di tanggal 23 April dan itu juga akan kita minta untuk publikasinya Kak seperti itu. Nah, khusus untuk collaboration campaign ini kami juga ingin request nih Kak. Aku pengen sekarang apakah masih ada member aktifnya yang bisa
untuk kita dan teman-teman tema delegasikan sebagai peserta yang bisa ikut di collaboration campaign kita. Minimal 2 orang, Kak. Oke, kalau soal volunteer aktif saat ini belum ada, karena emang saat ini yang handle Potema itu founder aja, jadi kayak aku sama partner aku. Kalau soal itu mungkin aku bisa bantu broadcast ke anak-anak. Istilahnya kita punya sebutan alumni tamu, jadi Oke. webinar gitu sebenarnya. Tapi cukup aktif, kalau mau nanti aku bisa broadcast ke situ. Isinya lebih dari 200 orang sih kalau di grup itu. Oke, thank you so much Kak Windy buat konfirmasinya. Mungkin kalau misalkan nanti udah deket atau setelah kita LOI sign, karena udah deket juga 23 April ini, 18 April gitu online campaign-nya. Jadi mungkin aku nanti minta ke Kak Windy delegasi untuk 2 orang namanya gitu Kak. Jadi kita kedua orang ini akan jadi peserta di collaboration campaign yang kita adakan gitu. Jadi nanti bantuannya seperti apa? Teman-teman Potema yang didelegasikan ini boleh mengikuti serangkaian program dari collaboration campaign itu sendiri gitu. Kalau untuk guidebooknya sudah juga kita persiapkan. Jadi kalau misalkan ada mau baca-baca juga boleh nanti kita share. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh kontak kontak person dan juga PIC-nya gitu. Nanti aku juga share ke Kak Windy. Seperti itu, Kak. Oke. Oke, thank you so much Kak Windy buat jawaban dan konfirmasinya. Sebenarnya dari aku juga udah aman untuk legality, terus mengenai collaboration campaign, mengenai exec future leaders juga, dan teman-teman mengenai publikasi sebanyak 4 kali juga sudah clear, dan ini juga akan kita rangkum semua masuk ke letter of agreement nanti. Jadi mungkin dari aku udah aman aja, udah nggak ada pertanyaan lebih lanjut. Kalau dari Zahra ataupun Kalia ada ingin ditanyakan apa sudah aman? Okay, thank you so much for confirmation guys. Dari Kak Ale dan juga Zahra juga udah aman. Kalau dari Kak Windy, apakah ada pertanyaan lagi Kak? Dari aku juga udah aman, cukup. Karena kedua belah pihak juga udah clear semua dan akan kita masukkan ke letter of agreement yang juga nanti kalau misalkan boleh dibaca-baca dari Kak Windy. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di meeting kita pada malam hari ini. Dan juga thank you so much buat Kak Windy dan juga teman-teman dari Isaac University Hasanuddin, kalian dan juga ya, aku minta maaf selama proses penjelasan mungkin ada beberapa times yang keputus atau ada yang penjelasan kurang jelas. Nah, itu boleh nanti ditanyain juga jika ada pertanyaan lebih lanjut seperti itu. Mungkin dari aku juga udah cukup dari nah, kita selanjutnya mau sorry ya. aman. Take documentation. Boleh, Kak. Oke. Yang mau access sekali atau dari aku aja? Oke, mungkin dari aku aja kali ya.
Say in my count, 3, 2, 1. Wait, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you so much buat Dini dan teman-teman yang lain. Aku tutup buat meeting kita kali ini dan terima kasih. Terima kasih juga nih. Kasih. Aku izin. Aman, Kak. Silakan. Oke, guys. Jadi, bisa nggak berapa? Terserah. Aisyah. Iya, berapa? Ber-WM, apa kalian sangat capek? Iya, pasti sangat capek. Halo? Halo. Karena kayak sebenarnya saya settle juga. Halo? Halo. Masuk suaraku. Masuk suaraku. Masuk, merdu. Saya mau menangis. Aku ingin menanyakan availability apa Miko bilang. Available-nya kalian, apakah ingin ber-WM sekarang juga atau ingin mereschedule? Sejujurnya lagi mengerjakan tugas tengahnya hari ini dan belum selesai. Kayak agak. Apakah bisa di reschedule? Enggak begini lah. Tidak. Bah. Bentar aku tanya deh. Kak. Kak. Gimana itu gantian? Tes. Halo, halo. Halo. Mimi nggak Iya. mau kok kah? Kayak kan mau Jeki ketemu buat monthly meeting tuh. Hmm. Kayak WM di sana makin nggak sih, weh? Takutku tuh kayak kemarin Kah? kayak tidak selesai WM tak. Dan tuh kayak Ah, iya lagi. begini WM at that time baru biasanya WM lagi karena minggu tuh. Iya juga ya. Iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Kayak mana guys? Sejauh pusing. Besok malam. Kalau mau reschedule Ki, Hmm. Besok malam. Halo. Hilang coy. bisa Jia, weh. Iya. Besok malam.
Besok malam. Iya, Rabu tuh Kak kalian. Halo, halo, halo. Halo, halo. Besok malam Bede Ara. Mimi, apa? Hah? Besok Nggak bisa kok besok malam. mau kapan pada? Hari Rabu mau hari Rabu tapi malam. Berarti malam Kamis. WM Kak. La ilaha illallah. Kapan di W? Karena besok itu nggak bisa, Kak. Aduh Tuhan. Kamis. Kamis. Kamis, Kamis kapan? Malam. Kamis malam. Woi, bisa sih sebenarnya malam ini, tapi sebentar malam, Pi. Salah satu tugasku kapan maafkan. Saya, saya tuh kayak tidak bisa Mak. Saya tuh kayak habis energiku. Kalau aku Ya tinggal tidur Mak Allah. ini, Ya juga ini kayak mengantuk kayak ini. Kamis tuh balik malam. Oh iya, boleh, boleh. Kalau saya boleh kali ya. Aman sih, tapi deh berarti bertumpu kita nanti itu Eh, tak member report. Ki, dengan catatan kayak begini Ki, kayak kita kan kayak WM sampai nanti Kamis, tapi kan hari ini Senin. Senin sampai Jumat itu progresnya kasih masuk di WM selanjutnya. Ya emang harus kayak gitu sih. Hmm, 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 hmm. Got it, got it. Paham kan kita? Seperti itu. Jadi kayak WM Kamis berarti previous week yang direview di nanti ini berarti week yang sekarang gitu. Oke, aman? Sudah. Oke. Oh, kayaknya itu deh. Aman, Mimi, Eh aman. mau Kak Jika aku bakal kasih O2O. Jadi hari ini. Ada enggak? Sudah ada enggak sih di Google Slide sudah kasih masuk? Belum, belum. Oh, belum kah? Ada sedih O2O bersama Mimi. Google Slide? Nah, Oh, ada kayaknya kalau Google Slide karena belum Pak lihat-lihat sih. Kalau nah, kira di Google Calendar. ya. Jadi di sini. Ku kasih sama hari Jumat semua. Gitu toh. Ku kasih satu hari semua Jumat. Tapi kayak setiap satu orang 2 jam. Sebenarnya kayak sejam setengah, tapi kalau lebih ya 2 jam. Sudah, itu aja sih yang harus ku announce sekarang. Apakah Wait, sudah berarti aman? fix, Hmm? fix me itu tuh anu tak apa namanya? WM tak hari Kamis malam Yes. toh? Yes. Jam Mimi, tunggu dulu. Panas saya dulu. Itu chatku di grup yang Edu event itu sama Pak Joka event kapan kok available buat meeting? Deh, kapan Di? Kalau Rabu, Halo, itu kan Mak. nggak ada anjay. Karena toh Kamis kan kita mau meeting sama Generation Girl. Kamis ini, Begini Kamis Kiwe, sore. tidak perlu jika ada kayak you plus siapa begitu. Bisa besok, tapi nggak ada Kak. Hah? Rabu. Apa? Bisa besok, Dapat bisa juga deh. Ara kalau besok sendiri. Rabu. Tapi nggak ada Kak, karena WM Rabu Kak. tapi sama siapa Kak meeting? Nah, kalian atau Chelsea, atau dua-duanya.
Ding. Kalian tolong Aku Tuhan. kata kalau misalkan dikasih ke kami sih baru kayak begini kita lagi panjangnya ndak jadi kita lagi WM magen. Iya weh. Iya sih. Jadi kayak Ya Rabu, Allah, la ilaha Rabu ndak illallah. sih kasih Rabu mau begitu. Rabu. Alright. Rabu malam tapi ndak ada Kak. Yang penting ada ditemani, Kak. Yang penting ada Iya ditemani Kak begitu. meeting. Tidak Saya mau, udah tidak sendiri, mau. dia tidak Bisa aja berani. sendiri, Ara. Tuhan, ya Allah, lihat Ki, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Dan Pledi satu nih pinter Ki. Yes. Alhamdulillah Enaknya tidur. tidur. Bye-bye. Tidak ada yang membantu Assalamualaikum. Kak kerja tugas kadang. Selamat kerja tugas kalian. Tidak ada Ayo membantu. kita tinggali beliau. Sini aku bantu Ki, Kak. Sini aku bantu Ki. Bantu doa. Weh, coding weh. Astagfirullah weh. Tunggu dulu kalian. Jurusan apa Ki, Kak? Aktuario. Anak La STEM. ilaha illallah. Bergabung di statistika, matematika, ekonomi, apalagi ya? Sistem info. Ya Allah, lucunya. Ya Allah. Kurang nih play. Matikan ini meeting. Yes. Ya. Assalamualaikum kalian, semangat. Wih, kalau kematikan kini Apa ini? tidak mati jika semua meeting. Jengki N for all Ika. Tunggu dulu siapa bisa dikasih? Siapa kah yang di line di Zoom line? Zaki. Lah Kak Bong. Kasih ini tuh jadi host. Kasih lah Kak Bong. Ada Kak Ahdan juga. Mati. Apakah kalau di situ kita N apa keterangannya? Kan ada kayaknya live meeting deh kalian. Bisa Oh aja iya, live ada meeting. N for all, live meeting sama live Live meeting Miki. N for Langsung all. Miki pindah ke Ahdan. Astagfirullahaladzim. Coba inferal.